Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan bahas latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini merupakan video yang ke-21. Oke, soal yang pertama. Anda akan ke toko untuk membeli kado untuk orang tua Anda. Sesampainya di toko, Anda bertemu dengan teman Anda dan dia mengajak Anda untuk makan bersama di restoran. Sikap Anda adalah A. Menyetujui ajakannya dengan senang hati, B. Membeli kado terlebih dahulu baru pergi makan, C. Membeli kado meskipun tergiur ajakannya, D. Membeli kado saja sesuai dengan tujuan semula, E. Menyetujui ajakannya demi menjaga hubungan. Selanjutnya adalah kita pergi ke toko untuk membeli kado untuk orang tua. Sampai di toko kita bertemu dengan teman kita dan dia mengajak untuk pergi makan bersama di restoran. Bagaimana sikap kita? Di antara kelima pilihan ini, sikap kita yang paling tepat, yang pilihan punya poin paling tinggi adalah pilihan B, yaitu membeli kado terlebih dahulu sesuai dengan tujuan awal, baru pergi makan. Ya, poinnya adalah 5. Yang poinnya 4 adalah pilihan D, yaitu membeli kado saja sesuai dengan tujuan semula. Sedangkan yang punya poin paling rendah adalah pilihan A, menyetujui ajakannya dengan senang hati. Karena tujuan awal kita ke toko atau pergi keluar adalah untuk membeli kado untuk orang tua. Baru kita penuhi itu terlebih dahulu, baru kemudian kita pergi makan bersama dengan teman. Jadi yang paling tepat adalah pilihan B, membeli kado terlebih dahulu baru pergi makan. Lanjut soal nomor 2. Anda adalah seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Suatu hari, karena pegawai yang bertugas di bagian pelayanan tidak hadir karena sakit, Anda ditugaskan untuk menggantikannya. Tiba-tiba, Anda melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Anda akan A. Meminta teman yang lain untuk melayaninya, B. Melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik, C. Melaporkan hal tersebut pada atasan, D. Melayani dengan malas-malasan, E. Melakukan yang bisa Anda lakukan dan tidak melakukan hal yang tidak bisa Anda lakukan. Ya, di soal nomor 2, kita merupakan seorang pegawai administrasi di sebuah perusahaan jasa layanan telepon. Tapi suatu hari, pegawai yang bertugas di bagian pelayanan tidak hadir karena dia sakit dan kita ditugaskan untuk menggantikannya. Nah, tiba-tiba kita harus melayani seorang tamu yang sangat rewel dan banyak bertanya. Bagaimana sikap kita terhadap situasi tersebut? Di antara kelima pilihan ini, yang paling tepat adalah pilihan B, yaitu melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik, yaitu poinnya 5, dan yang C poinnya 4, yaitu melaporkan hal tersebut pada atasan. Dan yang memiliki poin paling rendah adalah pilihan D, melayani dengan malas-malasan, poinnya 1. Jadi terhadap situasi ini ketika kita menggantikan rekan kita di bagian pelayanan dan ada tamu yang rewel dan banyak bertanya, yang harus kita lakukan adalah pilihan B, melayani seperti biasa dan memberikan yang terbaik. Lanjut soal nomor 3. Ketika muncul masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban Anda, maka yang Anda lakukan adalah A. Melihat sejauh mana Anda terlibat di dalamnya, B. Mencari tahu apakah Anda memang menjadi sumber masalahnya, C. Mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut, D. Akan bertanggung jawab secara penuh, E. Membiarkan masalah tetap berlangsung. Kasus nomor 3 adalah ketika muncul masalah dalam pekerjaan yang ada kaitannya dengan kewajiban kita, maka apa yang akan kita lakukan? Dari kelima pilihan ini, yang tepat adalah pilihan D, yaitu akan bertanggung jawab secara penuh. Poinnya 5. Pilihan yang punya poin 4 adalah pilihan B, yaitu mencari tahu apakah Anda memang menjadi sumber masalahnya. Dan yang punya poin paling rendah adalah pilihan C, yaitu mencari kambing hitam penyebab masalah tersebut. Karena kita tidak melimpahkan kesalahan pada orang lain. Jadi ini tidak baik untuk kita lakukan. Kita harus, kalau misalnya ada pekerjaan, ada kesalahan terkait dengan pekerjaan yang ada kaitannya dengan kita,
ya kita harus bertanggung jawab secara penuh terhadap kesalahan tersebut. Jadi, jawaban untuk soal nomor 3 yang paling tepat adalah pilihan D, akan bertanggung jawab secara penuh. Lanjut soal nomor 4. Pada pertemuan keluarga dalam rangka merayakan hari raya, Anda biasanya A. Menunggu kesempatan untuk mendapatkan tawaran bagi pengembangan masa depan Anda, B. Berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya, C. Mengarahkan para tamu dengan pembicaraan-pembicaraan yang memungkinkan orang lain mengetahui kelebihan Anda, D. Menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan Anda, E. Berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan. Pada saat pertemuan keluarga di hari raya, yang harusnya kita lakukan adalah pilihan B, yaitu berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya. Poinnya adalah 5. Sedangkan pilihan E, berusaha menjajaki peluang untuk mendapatkan kesempatan, poinnya 4, dan yang paling rendah, poinnya adalah pilihan D, yaitu menjamu dengan ramah sambil menunjukkan kelemahan Anda. Poinnya adalah 1. Jadi, pada soal nomor 4, ketika kita ada pertemuan keluarga di hari raya, yang sebaiknya kita lakukan adalah berusaha memuaskan tamu dengan menjamu tamu sebaik-baiknya, yaitu pilihan B. Lanjut soal nomor 5. Rekan-rekan kerja Anda sering sekali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi. Sikap Anda, A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan Anda, B. Melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan kerja yang lain agar tetap kompak karena semua melakukannya, C. Menyarankan pada atasan agar mengizinkan pegawai menggunakan fasilitas internet untuk kepentingan pribadi, D. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas, E. Membiarkan perilaku tersebut begitu saja karena Anda tidak mau dianggap mencampuri urusan pribadi orang lain. Ketika kita tahu bahwa rekan kerja kita sering menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadinya, maka sikap yang harus kita lakukan adalah pilihan A. Di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah A. Menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan Anda. Sedangkan pilihan D. Menoleransi perilaku tersebut sepanjang pekerjaan mereka tuntas, poinnya 4. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan B. Melakukan hal yang sama dengan rekan-rekan kerja yang lain agar tetap kompak karena semua melakukannya, yaitu poinnya 1. Jadi di saat rekan-rekan kerja kita sering kali menggunakan fasilitas internet kantor untuk kepentingan pribadi, maka sikap kita yang tepat adalah kita menggunakan fasilitas kantor sesuai dengan keperluan pekerjaan, yaitu pilihan A. Lanjut soal nomor 6. Menurut Anda, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh seorang pegawai adalah A. Melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi, B. Memikirkan gagasan-gagasan baru yang dapat berdampak positif bagi perkembangan perusahaan, C. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja yang lain, D. Mematuhi perintah atasan, E. Membantu rekan sejawat untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai bentuk solidaritas pegawai. Menurut Anda, hal terpenting yang perlu dilakukan oleh seorang pegawai di antara kelima pilihan ini, yang punya poin paling tinggi adalah pilihan A, yaitu melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. Poinnya 5, dan pilihan B, yaitu memikirkan gagasan-gagasan baru yang dapat berdampak positif bagi perkembangan perusahaan, poinnya 4, dan yang paling rendah poinnya adalah yaitu membantu rekan sejawat untuk menyelesaikan pekerjaannya sebagai bentuk solidaritas pegawai. Poinnya adalah 1. Jadi hal yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang pegawai adalah melaksanakan tugas sesuai dengan peran dan posisi. Pilihan A. Lanjut soal nomor 7. Seorang pegawai baru masuk ke unit kerja Anda. Namun, pegawai baru tersebut ternyata kurang respek dan ramah pada rekan lainnya. Sikap Anda adalah, hal itu merupakan tanggung jawab manajer SDM. B. Semoga dia menyadari kekeliruannya. C. Anda akan melaporkan pada atasan mengenai hal ini. D. Anda akan mengingatkan baik-baik agar dia bersikap ramah. E. Anda tidak peduli selama tidak mengganggu Anda. Ketika
ada pegawai baru yang masuk ke unit kerja kita, namun dia kurang respect dan ramah pada rekan lainnya, maka sikap kita yang tepat di antara kelima pilihan ini adalah pilihan D, yaitu Anda akan mengingatkan baik-baik agar dia bersikap ramah. Poinnya 5, dan yang poinnya 4 adalah pilihan C. Anda akan melaporkan pada atasan mengenai hal ini. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan E. Anda tidak peduli selama tidak mengganggu Anda, yaitu poinnya 1. Jadi di saat ada seorang pegawai baru yang masuk ke unit kita, namun dia bersikap kurang respect dan juga ramah pada rekan lainnya, maka sikap kita adalah pilihan D, akan mengingatkan baik-baik agar dia bersikap ramah. Lanjut soal nomor 8. Sebentar lagi kantor Anda akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan. Agar Anda mendapatkan kesempatan untuk promosi jabatan, Anda akan melakukan A. Tetap bekerja seperti biasa dan membiarkan proses berjalan semestinya. B. Mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati. C. Menunjukkan kinerja terbaik Anda pada saat penilaian. D. Meminta saran pada senior Anda agar mendapatkan promosi tersebut. E. Memperbaiki kinerja Anda dan menetapkan prioritas kerja. Saat kantor atau di saat kantor akan mengadakan penilaian untuk promosi jabatan, maka untuk mendapatkan kesempatan promosi tersebut, yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan E, yaitu memperbaiki kinerja Anda dan menetapkan prioritas kerja. Poinnya 5. Pilihan C menunjukkan kinerja terbaik Anda pada saat penilaian, poinnya 4. Dan yang paling rendah adalah pilihan B, mendekati atasan penilai promosi untuk mendapatkan simpati. Poinnya adalah 1. Jadi di saat kantor akan mengadakan penilaian untuk promosi, maka untuk mendapatkan kesempatan tersebut, maka yang akan kita lakukan yang tepat adalah memperbaiki kinerja dan menetapkan prioritas kerja. Jawabannya adalah pilihan E. Lanjut soal nomor 9. Pada saat rapat penting, seorang rekan sekantor Anda tiba-tiba merasa kesakitan dan menahannya dalam ruang rapat. Yang Anda lakukan adalah A. Membiarkan saja dan pura-pura tidak tahu. B. Menyampaikan ke peserta rapat tentang kondisi teman Anda dan meminta rapat dihentikan sementara. C. Mengajak rekan Anda itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. D. Tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolongnya. E. Menunggu rapat selesai dan menolongnya. Di saat rapat, kemudian rekan sekantor kita tiba-tiba merasa kesakitan dan menahannya dalam ruangan rapat, yang sebaiknya kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini, pilihan C, yaitu mengajak rekan itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. Poinnya 5. Dan yang poinnya 4 adalah pilihan D, tidak konsen dalam mengikuti rapat karena ingin menolongnya. Dan yang paling rendah poinnya adalah pilihan A, membiarkan saja dan pura-pura tidak tahu. Jadi pada kondisi ini, ketika ada rekan kita yang merasa kesakitan dan menahannya dalam ruang rapat, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan C, mengajak rekan Anda itu keluar dari ruangan untuk beristirahat. Lanjut soal nomor 10. Anda memiliki janji bertemu dengan seorang klien, namun ternyata dia tidak datang sama sekali ke tempat pertemuan. Sikap Anda adalah A. Meminta penjelasan atas ketidakdatangannya. B. Menjadwalkan ulang janji pertemuan tersebut. C. Marah dan membatalkan semua kerjasama dengan klien tersebut. D. Membalas dengan tidak hadir pada pertemuan berikutnya. E. Menolak penjadwalan ulang janji temu dengannya. Saat kita memiliki janji bertemu dengan seorang klien, tapi dia tidak datang ke tempat pertemuan, maka sikap yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan A, yaitu meminta penjelasan atas ketidakdatangannya. Kenapa dia tidak datang pada pertemuan tersebut, yaitu pilihan A. Pilihan B, menjadwalkan ulang janji pertemuan tersebut, poinnya 4, dan yang paling rendah adalah pilihan E, menolak penjadwalan ulang janji temu dengannya, poinnya 1. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang klien, kita punya janji dengan seorang klien, tapi dia tidak datang, maka sikap kita adalah kita meminta penjelasan atas ketidakdatangannya. Kenapa dia tidak datang? Yaitu pilihan A.
Oke, teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.